Hari ini kita akan berbicara tentang persoalan tidak mampu untuk menyewa ambulan kemudian dibawa pakai. Nah, ini dua hal ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Dua hal ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu di beberapa waktu yang lalu, setelah beberapa tahun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh Zulkarnain, anggota DPRD Kota Bengkulu, Komisi 1. Dan hari ini kita akan berbicara tentang persoalan kesehatan ya. Karena memang ranahnya Komisi 1 di DPRD Kota Bengkulu ini adalah membidangi, salah satunya adalah bidang kesehatan. Nah, menarik bahwa barusan saya membaca tentang adanya warga Probolinggo ya, Jawa Timur, yang terpaksa ada yang meninggal ya, jenazahnya tidak mampu untuk menyewa ambulan kemudian dibawa pakai motor roda 3. Motor roda 3 ini kalau di Bengkulu ini biasanya digunakan untuk mengangkut sampah ya. Infonya warga ini tidak mampu karena untuk membayar ambulan itu dibebankan biaya 800.000. Dengan kondisi hari ini, perekonomian hari ini memang nilai segitu juga sudah sangat memberatkan. Dan saya teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada April 2017, warga Kaur juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih miris ya. Dia tidak mampu membayar ambulan di rumah sakit M. Yunus ya, nilainya juga kira-kira sekitar itu 800 ribuan. Akhirnya istrinya melahirkan, kemudian bayinya meninggal karena tidak ada mampu biaya. Dia membawa bayinya pakai kantong kresek ya. Kemudian dia naik angkutan umum kembali ke Kaur ya, Kabupaten Kaur. Nah, ini dua hal ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu di beberapa waktu yang lalu, setelah beberapa tahun, pemerintah daerah Kota Bengkulu tidak ingin bahwa ada warga di Kota Bengkulu ini yang kemudian mengalami hal yang seperti itu ya. Tidak mampu, tidak punya biaya, kemudian tidak mampu menyewa ambulan, sehingga terjadi hal-hal yang kemudian memiriskan hati seperti ini ya. Perlahan-lahan dengan kemampuan APBD kita, kalau kita perbandingkan APBD kita, APBD Kota Bengkulu ini sekitar 1,1 triliun lebih ya. APBD Provinsi Bengkulu itu 3,2 triliun ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan daerah Probolinggo yang tadi kita baca tadi, adalah APBD-nya sekitar 2,2 triliun. Artinya kalau dia buat suatu perbandingan, APBD Kota Bengkulu ini setengah dari APBD Probolinggo dan sepertiga dari APBD provinsi ya. Kalau kita kemudian meneliti di 2017 itu, ternyata ada pergub ya, peraturan gubernur yang kemudian membebankan PAD ya, bagi siapa saja yang menyewa ambulan harus dikenakan restribusi ya, yang masuk kepada kas daerah. Dan itu tidak ada pengecualian bagi yang mampu maupun yang tidak mampu. Seharusnya yang tidak mampu ini dibuatkan pengecualian sehingga tidak ada kisah pilu bagaimana kemudian mayat bayinya dibawa pakai kantong kresek. Dan ini menasional pada saat itu ya.
kisah warga Kaur itu menasional, bahkan masuk saya membaca di beberapa terakhir saya lihat di Tribun Jawa Timur itu bahkan masuk. Nah, bagaimana dengan Kota Bengkulu? Kota Bengkulu ini punya jargon Bengkuluku religius dan bahagia. Ada titik bahagia di sana. Salah satu adalah kebahagiaan warga. Dalam pengelolaan APBD pun kemudian pemerintah daerah harus menitik beratkan bagaimana kemudian menjadikan pengelolaan APBD Kota Bengkulu itu membuat warga menjadi lebih bahagia, termasuk salah satunya di bidang kesehatan. Dari 3 tahun belakangan ini pemerintah Kota Bengkulu melakukan pengadaan ambulan, dan sampai hari ini ada data ambulan sebanyak 39 unit yang tersebar di seluruh kecamatan, tersebar di beberapa kelurahan, tersebar di beberapa ormas yang dilakukan pinjam pakai, bahkan kemudian ada di pinjam pakai diperbantukan kepada rumah sakit swasta. Tujuannya apa? Agar seluruh ambulan ini bisa menjangkau seluruh warga Kota Bengkulu ini, sehingga tidak ada cerita bahwa ada warga Kota Bengkulu yang kemudian sakit memerlukan ambulan tapi kemudian dibebankan biaya. 39 unit ambulan ini adalah gratis, ya, gratis untuk warga Kota Bengkulu. Nah, bahkan ambulan Kota Bengkulu ini sudah sampai ke Kediri, Jawa Timur, sudah sampai ke Medan, Sumatera Utara, hampir seluruh Sumatera kecuali Aceh. Kemudian Jawa sudah sampai ke Kediri, Jawa Timur, Jakarta, Jogja, ya, Palembang, Riau, itu juga sudah semuanya. Kalau seluruh Sumatera sudah hampir seluruhnya dijangkau oleh ambulan Kota Bengkulu. Ada yang kemudian tentu warga pasien, ada juga yang kemudian secara sukarela membantu operasional ambulan ini, baik dalam bensin dan sebagainya. Karena APBD kita ini memang menjamin warga Kota Bengkulu di dalam seputaran Kota Bengkulu, tidak di luar Kota Bengkulu. Tapi bagi yang tidak mampu, kemudian Kota Bengkulu ini mempunyai beberapa alternatif, ya. Bisa melalui donatur-donatur yang ada di Kota Bengkulu, kemudian juga melalui Basnas yang ada di Kota Bengkulu. Jadi tidak ada kemudian sampai muncul sebuah cerita warga yang tidak mampu di Kota Bengkulu yang ingin dimakamkan misalnya ke daerah ke asalnya masing-masing. Ada warga Kota Bengkulu yang sakit kemudian ingin dirujuk ke Jakarta atau ke daerah yang lain, itu tidak muncul cerita pilu bahwa mereka tidak terbantu atau mereka harus dengan terpaksa kemudian meminjam ke sana atau ke sini untuk membiayai keberangkatan ambulan itu. Jadi pemerintah Kota Bengkulu siap dengan segala sesuatunya agar penduduk Kota Bengkulu yang sakit, ya, yang menderita kemalangan, itu jangan sampai kemudian bertambah lagi bebannya dengan persoalan-persoalan biaya, ya. Inilah yang kemudian menjadi implementasi dari jargon Bengkuluku bahagia. Nah, ambulan yang dianggarkan yang jumlahnya 39 unit itu juga dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu ini secara operasionalnya, yakni sekitar 50 juta 1 tahun itu dianggarkan dalam APBD. Tujuannya apa? 50 juta itu menyangkut kepada operasional kendaraan, perawatan, kemudian di sana ada bensinnya, ya, BBM-nya, kemudian di sana juga ada untuk honor supir, ya. Jadi 50 juta 1 tahun 1 ambulan. Dan bila kemudian itu kurang, maka APBD Kota Bengkulu ini siap kemudian untuk menambah lagi. Kami di legislatif juga bersepakat, ya, bahwa apapun penggunaan APBD ini harus bertujuan untuk kebahagiaan warganya. Oleh karena itu bukan hanya di kesehatan, tapi juga banyak juga di infrastruktur. Bagaimana kemudian ada jargon 1000 jalan mulus yang sampai hari ini itu masih berjalan. Jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan akses warga yang ada di pelosok-pelosok Kota Bengkulu itu juga kemudian pemerintah kota melakukan
penetrasi ya, baik dalam bentuk pengerasan maupun hot mix dan sebagainya. Belum semuanya, karena kita masih terus berjalan. Agak rumitnya adalah jalan kota ya menjadi tanggungan Kota Bengkulu ini sifatnya dinamis ya. Misalnya begini, setiap tahun itu pasti selalu tumbuh perumahan yang baru ya, perumahan yang baru. Kemudian developer ini setelah selesai beberapa tahun kemudian menyerah terimakannya kepada pemerintah kota seluruh aset yang ada di perumahan tersebut, termasuk jalan, drainase dan sebagainya. Warga kemudian meminta kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan pengaspalan terhadap jalannya, dan itu setiap tahun tanpa henti. Artinya ada yang belum diaspal, ya tentu akan ada terus setiap tahun, karena setiap tahun tumbuh perumahan, setiap tahun tumbuh pemukiman yang kemudian itu menjadi beban infrastruktur di Kota Bengkulu. Berbeda dengan jalan provinsi yang sifatnya lebih statis. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang menonton podcast pada hari ini yang kemudian menjadi titik berat bagi kami di legislatif bersama-sama dengan eksekutif yang merupakan pemerintah Kota Bengkulu, bahwa ada suatu prinsip, jangan sampai ada warga Kota Bengkulu ini yang kemudian memerlukan akses ke kesehatan, memerlukan akses kepada ambulan, memerlukan akses kepada UKM, memerlukan akses kepada pelayanan-pelayanan yang diterbitkan di Kota Bengkulu ini yang terhambat karena faktor biaya. Bahkan ada juga program kita bagaimana kemudian pemerintah kota ini melakukan jemput bola, mengantarkan KTP, mengantarkan KK, dan mengantarkan akte kematian kepada warga Kota Bengkulu ini yang tertimpa musibah. Ini merupakan sebuah bentuk pelayanan yang bertujuan kemudian untuk membahagiakan warganya. Dan sampai hari ini pengelolaan anggaran yang ada di APBD Kota Bengkulu itu tetap punya tujuan utamanya adalah membahagiakan masyarakat Kota Bengkulu. Nah, jadi pada saat kami membaca tentang berita kejadian di Probolinggo ini, ada hal yang membahagiakan bagi kami di legislatif, bahwa warga Kota Bengkulu yang ada di Kota Bengkulu ini tidak mengalami nasib yang sama seperti saudara-saudara mereka yang ada di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Persoalan-persoalan ini banyak terjadi, dan karena ini adalah masanya adalah media sosial, tentu ini akan dengan cepat berkembang di pemberitaan-pemberitaan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan warga Kota Bengkulu ini tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu ada rasa syukur, ada kebahagiaan yang kami bisa rasakan, bahwa warga masyarakat Kota Bengkulu ini bisa terlayani dengan ambulan 39 unit, bisa terlayani dengan akses kesehatan murah dan gratis di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, bisa juga kemudian terakses dengan asuransi BPJS gratis yang terus-menerus kemudian kami anggarkan di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Jadi bagi yang tidak mampu tentunya kemudian bisa mengakses BPJS gratis di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Silakan saja kemudian warga Kota Bengkulu itu datang ke Dinas Kesehatan kemudian untuk mendaftarkan bila mereka tidak mampu untuk membayar BPJS. Tentu kami selaku legislatif dan Banggar akan memperjuangkan hal itu sehingga tidak ada warga Kota Bengkulu ini yang tidak mampu tapi tidak bisa mengakses jaminan kesehatan yang ada. Kemudian juga bagi yang tidak mampu juga jangan ragu-ragu kemudian untuk mengakses Rumah Sakit Harapan dan Doa yang ada di Kota Bengkulu. Tentu di sana akan dilayani dengan baik. Ya, prinsipnya bagi kemudian yang tidak mampu banyak sekali solusinya. Ada ya Basnas yang juga siap mendampingi warga yang tidak mampu ini. Kemudian juga ada Dinas Sosial ya. Kemudian lurah camat juga siap sedia kemudian untuk melakukan
upaya proaktif untuk membantu warga yang tidak mampu. Bahkan kemudian pemerintah kota nanti pada saat memang harus dilakukan upaya pengobatan yang harus dilakukan di luar daerah Palembang maupun Jakarta, pemerintah kota tentu juga akan melakukan upaya-upaya bantuan untuk meringankan penderitaan pasien-pasien yang merupakan warga Kota Bengkulu. Ini ya yang menjadi keprihatinan kita semua terhadap nasib saudara-saudara kita, baik yang tadi saya baca kejadian yang 2017, kemudian ada kejadian-kejadian beruntun setelah itu di wilayah Provinsi Bengkulu, kemudian di daerah-daerah yang lain kita baca barusan di Probolinggo, dan kemudian kita perbandingkan, kita menjaga betul bahwa di Kota Bengkulu ini jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi kembali. Nah, harapan kami adalah dukungan dari seluruh warga Kota Bengkulu ini terhadap kebijakan-kebijakan pro rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu ini. Dan kami sebagai legislatif juga tentu menerima semua aspirasi-aspirasi warga yang disampaikan terkait dengan pelayanan-pelayanan baik di bidang kesehatan, infrastruktur, kependudukan dan lain sebagainya yang tentu akan kami perjuangkan, apakah melalui program atau anggaran yang merupakan menjadi ranah bagi kami di legislatif. Demikian saudara-saudaraku, para pemirsa sekalian, sekali lagi mohon dukungan dan doanya terhadap kegiatan-kegiatan dan program-program yang selama ini kemudian kami bersama-sama antara legislatif dan eksekutif yang kami lakukan selama ini. Semoga bahwa anggaran dan program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu itu bisa memberikan manfaat dan memunculkan rasa bahagia terhadap warga Kota Bengkulu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.